Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan udah datang kembali di channel Ngobor ini. Seperti biasa masih ada Bro Ayung, Ya. masih ada gue juga di sini. Ini nge-record kan ya, oke. Ya seperti biasa Bro Ayung tuh mau berbagi cerita di acara Ngobor ini nih. Bukannya aku nggak konsentrasi gini, nggak konsen gitu ya. Nggak apa-apa sekali-kali. Nggak apa-apa sekali-kali gitu ya. Udah tadi lagi ngobrolin itu ya, para layang ya. Udahlah gini aja. Langsung aja waktu dan tempat buat Bro Ayung gitu ya. Bro Ayung lu mau cerita apa kali ini? Tapi barangkali mau menyapa kawan-kawan dulu di rumah. Baik, ini Doi ada hobi baru, para layang. Asik. Nanti terjunnya dari mana, Bro? Dari Guci ya? Dari atap lah. Dari atap, oke. Aku mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan semua? Jumpa lagi dengan kami. Saya Ayung. Dengan saya Biru. Biru di acara Ngobor. Ngobrolin horor. Yang nyatanya nggak Horor-horor banget gitu. ya, tapi ekspektasinya sih tetap horor ya, Bi. Kalau enggak ya tolong dimaklumi gitu. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ini adalah sebuah kisah dari Mas Jamal. Jamal. Ya, namanya mirip sama Jamal ini. Jamalnya nggak ada ya. Jamal nggak ada, Bi. Nah, ini Mas Jamal, cerita kisahnya Mas Jamal itu pengen berbagi cerita horor. Lu ngapain sih megang-megang ini sih? Gede banget. Oh, gede banget ya? Ganggu ya? Iya, aku kan pengen jika mutu, jadi siapa tahu ada inspirasi gitu. Dirapiin gitu. Iya, padahal ya nahan grogi. Jujur tahu sih makanya kan maksud gue tuh kayak gitu. Nah, Mas itu Jamal itu biasa, salah satu subscriber kita, tapi masih lingkunganku gitu. Ya karena yang lain setor horor, dia juga kepingin gitu. Akhirnya aku tolong dibawain ceritanya. Ya wes, tapi ngantri masih ada 1.600 berapa, aku bilang begitu kan. Makasih Mas Jamal ya udah berbagi cerita. Akhirnya pagi ini alhamdulillah Mas Jamal dapat giliran untuk ceritanya di-share ke kawan-kawan, dan ini moga-moga nggak intronya nggak kelamaan. Takut ada yang ngomong, Bi. Iya. Jujur aja. Nah, ini kisah Mas Jamal, kisah yang terjadi udah sangat lama, Bi. Kenapa ada yang ngomong intro kelamaan? Kali aja. Kali aja. Ya, itu sekitar tahun 2007 apa ya? 2007, 2008. Dia itu salah satu orang yang memang salah seorang perantau yang ke ibu kota gitu, Bi. Tapi memang berangkatnya itu bukan ada misi, emang aku pengen nyari duit, mau jualan. Ibu kota mana nih? Ibu kota RI apa ibu kota Jawa Tengah apa ibu kota Jawa Barat? Gitu. Enggak, ibu kota RI, Bi. Ke Jakarta gitu, metropolis sana. Itu dia berangkat, itu motivasinya bukan karena pengen nyari uang atau pengen kerja, pengen dapat income yang lebih, enggak begitu. Tapi emang pada saat itu dia dulunya itu kan dia masa kecilnya itu bapak sama ibunya bercerai pada saat masih bayi banget lah, umur 6 bulan 7 bulan. Akhirnya dia dirawat sama mbah, sama kakek, sama nenek. Dan pada saat itu sebelum dia berangkat, dia udah sekolah nyampe SMA begitu, mbahnya meninggal. Itu kayak dia down banget dan nggak bisa nguasain diri lah, ibaratnya kayak itu kehilangan induknya seperti itu. Akhirnya aku mau kemana ini buat ngilangin kesedihan ini, akhirnya yag-yagan gitu loh. Piak. Iya, kemana-mana itu sampai ke Jakarta. Itu nggak usah diceritain di Jakartanya ngapain. Yang jelas itu 8 tahun dia nggak pulang kampung. 8 tahun nggak pulang kampung. Terus pada saat itu ada kabar, memang dia udah ada kerinduan. Ya namanya kata orang Jawa itu, yang Jawanya nggak semua mungkin ya, tapi kebanyakan begitu. Kalau ari-ari ini nengkene ya betahnya nengkene gitu lah. Kalau ari-arinya, ari-ari apa sih bahasa Indonesia ini? Plasenta. Hari-hari juga udah. Hari-hari ya. Hari-harinya di kampung ya paling betah di kampung. Mesti ada kerinduan begitu, kampung halaman. Dia rindu kampung halaman, tapi di sisi lain ada telepon. Waktu itu ada telepon, ya pasti pakai versinya telepon begitu, Bi. Itu di rumah saudara yang 021 ya udah. 021 dikabarkan bahwa bapaknya sakit parah.
itu dilema buat dia juga. Ini bapakku asli, bagaimanapun ada kebencian dalam dirinya dia. Karena apa? Dia nggak pernah dirawatin sama bapaknya sejak kecil. Dilepas gitu aja. Dilepas gitu aja, dan yang dianggap bapak justru kakeknya. Sekarang kok ada telepon begini, bapaknya sakit parah. Tapi yo dia bagaimanapun aku anak, kalau nggak ada bapak ya tetap aja ya. Tetap dia, aku harus pulang juga, nggak bisa kalau nggak pulang. Paling nggak aku sedikit waktu, kalau memang waktunya nggak lama aku bisa ngerawatin bapaknya begitu. Pulanglah kampung di si Jamal itu Bi. Jalan kaki. Ya enggak, dia jalan kaki. Ya enggak sih, pakai bus Bi waktu itu. Ya dari salah satu terminal paling gede di sana lah. Sebut aja Pulau Gadung gitu. Kebiasaan ini kita nyamarin nama jadinya hati-hati banget dari Sebut aja Pulau Gadung. Iya, dan karena berangkatnya memang masih sore, sekitar pemberangkatan jam 7 begitu nyampe sini. Ya, sekitar jam 2 lebih. Sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Dan memang di kala itu untuk transportasi, karena dia memang lama nggak connect sama teman-teman, ditutup semua komunikasi sama teman-teman gitu. Akhirnya biasanya jemput aku dong di sini di terminal, itu nggak ada yang jemput. Jalan. Dia bukan jalan. Oh, bukan jalan juga, naik beca. Dia jalan dulu dari bus jalan ke tempat tadi tukang ojek Bi. Tapi di situ ternyata ada pilihan lain, masih kayak tempo dulu, ada becak. Wah, lebih asik becak. Ini juga buat ngadem-ngademin pikiran. Kok aku udah siap banget pulang, sampai sini udah sampai Tegal, kok tambah di sini dak-dikduk, nanti ketemu bapak gimana, ngadepin orang-orang kampung gimana, kok nggak pulang-pulang, koyo kerja di Arab atau di mana aja ada pulangnya, kamu nggak pulang. Itu kan pikirannya macam-macam. Akhirnya wis aku pakai beca aja sembari ngobatin buat siap-siap gitu ngadepin orang-orang, walaupun nanti jatuhnya malam. Meskipun di kampungnya dia semalam itu pun di tahun itu tetap aja ada orang ronda, ada orang gaplean begitu ya. Takutnya nanti ditanya-tanyain. Singkat cerita, Jamal itu sampai ke pintu gerbang, gada-gada di sini ya bilangnya itu, ke kampungnya dia itu makin dak-dikduk, makin dia nanti aku di sana ketemu sama siapa dulu, moga-moga nggak banyak orang. Tapi kalau misalnya ada bapak-bapak pada main kartu atau apa ya, aku bawa rokok lumayan banyak lah buat ini, buat pelumas mereka lah, buat upetin biar mereka. nggak banyak nanya gitu. Biar nggak banyak nanya begitu. Akhirnya tapi itu mulai masuk ke jalan kampungnya dia. Di tahun itu kan belum diaspal halus kayak sekarang, jadi masih jalan yang batu yang ditata-tata begitu. Dan ternyata buat Jamal, kok 8 tahun nggak ada perubahan yang berarti Bi. Masih gini-gini aja, rumahnya masih itu catnya aja yang tambah tua, terus banyak yang gompal-gompal begitu. Kok nggak ada penambahan rumah yang berarti, kebun-kebun masih banyak, serem kayak gini mah masih serem kayak dulu, kata dia begitu. Lagi mikir-mikir kayak gitu, tukang becaknya toto, mas, sorry mas, dia langsung ngerem Bi, remekan kaki ya, langsung ngerem. Lah apa Pak? Aku nyampe sini aja ya mas. Kok nyampe sini? Kita kan tadi perjanjian nyampe rumah. Biasanya mau sampai rumah kalau tukang becak. Mas, serem mas. Aku ngeri, sorry aja. Maaf aja kalau desanya jenengan itu, apalagi kayak gini nggak ada orang. Itu ada lampu jalan memang Bi. Ya dari desa mungkin ya. Itu kan kiri kanan kebun rumah jarang-jarang begitu. Paling 50 meter ada tiang satu, lampu yang nggak terlalu terang banget di waktu itu. Mati Bi, waktu itu nggak dinyalain atau ada error di bagian mananya ya, jadi gelap banget. Si tukang becaknya, aku bisa nganterin ke tempat yang jenengan, tapi pulangnya itu kayak dicerita dulu. Ini itu berarti kayak yang pernah lu alami ya waktu itu ya. Waktu itu kan cerita lu sendiri itu kan, yang pas mudik gitu. Pernah kayak gitu. Yang lu gondrong pakai jaket kampungnya gitu. kan sama kampungku. Iya makanya Nah itu akhirnya, terus gimana Bi ya Pak? Ya pokoknya aku sampai sini aja. Yo bayarannya dikurangi, yo tolong jangan mas, bayarannya nggak mau dikurangi, tapi dia maunya sampai situ, tapi nggak mau debat. Aku lagi nggak pikiran kayak debat-debat kayak gini tuh, aku lagi mikirin nanti ketemu siapa. Yang jelas dia mau langsung pulang ke rumah mbahnya, pun harus nyari kunci dulu. 8 tahun Bi, kuncinya mau dititipin siapa kan dia nggak ngerti. Itu akhirnya ya wis dibayar becaknya, putar balik, dia mulai jalan kaki ya. Itu nggak lama, sekitar
kali ada 10 menit lah dia baru jalan nggak jauh, tapi ngangen kok sepi banget begini. Tapi iya sih jam 2 pagi ya sepi pantas. Tapi biasanya kan tadi di jalan itu di jam 2 itu biasanya ada tukang sayur yang mau belanja. Itu kan belanjanya jam segitu. Itu sepi dari ujung terminal nyampe rumah itu nggak ketemu siapa-siapa. Di kampung tambah sepi lagi, mana lampunya mati. Jadi dia pakai apa penerangan yang dulu itu yang ada Korek ya? bukan Bi, jadi lampu laser. Laser kan nggak ada pendaranya, cuman hijau-hijau doang begitu. Pakainya itu doang Bi. Pakainya laser nyorot-nyorot, tapi malah nanti ada membedi yang tersinggung dilaserin. Akhirnya dikebawain begitu. Pas jalan nggak begitu lama, melihat rumah di sisi kiri itu agak jauh. Rumahnya itu ya ada kembang-kembang, terus ada pohon-pohonan apa kayak mangga. Itu baru ada rumah. Di belakangnya itu rumahnya sekitar 15-20 meter lah. Agak jauh memang dari tempatnya dia berdiri. Dia mandek. Rumahnya Wakodir. Masih sama ya Wakodir rumahnya begitu. Ini Wakodir masih hidup apa udah meninggal. Dia nggak tahu. Lagi dia berangkat itu aja umurnya udah tua. Dan dia nggak punya anak. Cuman lagi bini aja. Suami istri gitu. Itu rumahnya masih sama. Kandang kambingnya masih ada di samping. Walaupun itu ketutupan kayak kebun pisang apa itu kan tetap kelihatan karena ada lampu begitu. Terus dia diperhatiin, ngapain aku merhatiin? Padahal dia lagi ngumpulin keberanian nanti ketemu di titik rumahnya itu nanti ketemu sama siapa gitu. Ada iseng-iseng. Dia ngeliat-liat begitu depan rumahnya Wakodir sepi ya. Wakodir biasanya belanja sayur juga. Dia tukang sayur, Wakodir itu tukang sayur. Tapi nggak keluar-keluar. Nah itu pas dia merhatiin ke arah samping begitu, Bi, ada sesuatu yang bergerak-gerak. Jadi kalau rumah di tempatku umum itu ke arah samping rumahnya Wakodir. Iya, persis di lempengannya dia. Jadi gang itu belok kemari itu baru depan rumah. Kalau dilurusin nabrak pohon-pohonan pisang, tapi itu samping rumahnya itu apa ya, pintu samping rumah, pintu dapur lah begitu. Terus di samping depannya pintu dapur itu ada apa kandang kambing. Itu pas di depan kandang kambing, di depannya pintu dapur dia tadi, itu ada yang bergerak-gerak, yang dia bilang warnanya putih. Warnanya putih, sayangnya dia mulai ngeri, mulai merinding, tapi penasaran. Ki Wakodir ngapain? Tapi Wakodir masa pakai baju putih begitu? Apa Wakina ya istrinya? Wakina kok pakai kayak gitu? Kalau misalnya mau sholat subuh ngapain lewat belakang? Terus juga ini masih kepagian, dia kan jam segini harusnya berangkat ini apa tadi kulaan ya belanja. Tapi ditegesin, posisinya bungkuk begini, posisinya bungkuk, maju mundur, paling kesini sebentar, nanti ke depan lagi. Sayangnya depannya itu kalingan rambanan apa itu pakannya wedus itu, pakannya kambing. Bagian kepalanya itu ketutupan itu, ada paranya sih itu. Nah di bawahnya ya rimbun-rimbunan semak. Asem ini makhluk apa siapa, tapi aku tambah merinding. Nah lagi dia ngangen-ngangenin begitu, tahu-tahu pintu depan dibuka, kreket begitu. Wakodir keluar disusul sama istrinya. Oh siapa? Itu masih maju mundur begitu. Nah terus karena memang dia lagi ngobatin rasa takutnya ya, ada ngelihat begitu, dia yang nyapa duluan. Wak, arep belanja Wak. Siapa sih mbokmu? Kata orang dulu kan begitu, manggil istrinya mbokmu. Embuh, katanya siapa nggak tahu. Akhirnya disamperin sama si Jamal tadi sampai ke teras rumahnya. Wah, mau berangkat. Kunci siapa? Katanya begitu. Kamu itu siapa? Pangling ya? Iya, Pangling 8 tahun, Bi. Jamal, Wak. Jamal siapa? Jamalnya siapa mbokmu? Jamal lagi kusen. Ya Allah, Jamal kusen. Orang tahu balik nggak pernah pulang, kamu kemana aja gitu kan? Kok udah begini masih sama ya? Dalam hati iya aku masih sama, situ yang tambah tua begitu kan, Bi. Nah, Wak, mau berangkat ini masih sama jualan sayur. Iya ini mau pulaan. Nah itu si samping rumah siapa? Kata si Jamal begitu. Samping rumah mana? Dekat kandang kambing, tadi ada orang di situ. Maling Den Bu, katanya begitu. Itu langsung dua-duanya itu ngikutin si Jamal di belakangnya. Terus akhirnya berenteng gitu ngeliat nengok begitu. Itu mereka bertiga ngeliat semua, Bi. Pas ditengokin, makhluk itu mundur masih mungguk-mungguk begitu. Terus pas rada dilalai itu ya ada sela-sela pohon-pohon pisang itu,
jelep gitunya cepet banget. Dari posisi bungkuk langsung slep, Berdiri. itu ternyata ikat 5, itu pocong. Gue pikir kambing tadi. Bukan, jadi putih kambing ya, bisa Bungkuk jadi. gini. Tapi Ternyata, itu katanya ini morinya masih bagus banget, Bi. masih putih celing masih bersih. putih celing itu, dan memang kelihatannya kontras banget begitu ya. Dia bungkuk gini tuh kayak orang lagi ruku kayak gitu. Iya, jadi kayak mengambil apa itu, maju mundur. Tapi pas mereka ngelihat bertiga itu langsung mundur, truk lempang, itu langsung balik badan. Tapi yang nyebelin kata Jamal, ngapain nengok ke arah kita gitu loh. Yang serem kan itu. Itu ngelewatin Nengoknya itu kepalanya doang apa sama badannya? kepalanya doang. Kepalanya doang. Dan patah-patah gerakannya. Itu padahal jauh, kelihatannya deket. Mereka tuh ngeliat semuanya, ya Allah, sampai kayak gitu semua. Itu Jamal juga ketakutan, pegangan sama Wak Kodir. Pocong, Wak, iya itu yang kelihatan masih ada itu sumpel kapuknya loh sininya, sininya agak lebam sedikit, tapi pucat banget ya, pucat banget. Itu ngapain pakai nengok gitu, tinggal jalan-jalan aja. Itu langsung ucluk di sampingnya kandang kambing. Itu kambing berisik banget, Bi. Kambing berisik banget, jalan ke sana akhirnya, Wak, kok kayak gini, Wak? Nggak biasa-biasanya. Orang kampung ya kayak gini, tapi istrinya nggak bisa megang omongan. Langsung ngomong begini, Mal, kamu yang hati-hati, Mal. Lagi rame pocong, kata dia begitu. Jam sekarang lagi rame pocong. Kita mau buru-buru belanja. Kalau enggak, kamu mendingan di rumahku aja. Terlalu malam buat pulang, begitu. Akhirnya, loh kok ngomongnya kayak gitu? Lagi rame pocong. Emang pocong lagi ada apaan? Begitu ya. Terus, kalau enggak aku sibuk mau belanja, mendingan di rumah. Ini berarti kan bahaya gitu. Tambah mikirin sebenarnya ada apa, tapi Jamal dengan anunya dia nggak mau ngerepotin orang tua kan ya. Ini kayaknya mau seru. Oke. Daripada nanti kepotong ya, Bro. Ya lanjut nih. Akhirnya gua demen nih cerita-cerita. dengan terpaksanya Jamal itu melangkah, dan melangkahnya dipercepat menuju pulang. Itu yang bikin sebel. Tuh, Dia nggak nurutin omongannya gitu ya. nurutin omongannya. Aku nggak mau ngerepotin, dan aku masih jauh, itu masih ada 1 kilo lagi kali belokan begini masuk jalan kaki. Mana gelap lagi, Bi. Tapi alhamdulillah pas itu berarti jalannya tuh jalan ini ya, jalanan kecil kayak yang mau ke rumah Mas Ahmad kayak gitu. Iya benar, gitu. jalan-jalan nggak gede, jalan-jalan batu begitu, kebun-kebun semua begitu. Akhirnya dia jalan kaki dipercepat biar cepat nyampe, maksudnya begitu, dan nggak mau sama sekali nengok kiri kanan. Tadi lampu lasernya cuma dimainin di kaki, kan lumayan ada pendaranya, yang penting jangan nginjak ular begitu ya. Terus lama loh kok ini lama banget, udah tak cepetin tapi nggak nyampe perasaan begitu. Ingat tadi nengok ada kapasnya begitu, nyebelin banget, makanya nengok segala kata dia. Aku udah tahu itu pocong, nggak usah nengok begitu loh. Pas lagi, nah itu gangnya, berarti kalau gang yang masuk ke rumah dia, kesononya masih 200 meter lagi, Bi, di gang tadi. Dan di gang itu juga cuma ada pos jaga kamling, sama ini kebun semua. Jadi kiri kanan itu kebun semua. Jadi dia dari arah sini, ini pertigaan begini, ini ke rumahnya dia di sini, dia jalan kemari. Alhamdulillah itu lampu nyala, di situ lampu nyala, berarti ke arah rumahnya itu lampu nyala. Itu tambah dicepetin, pas lagi cepet-cepet begitu dari arah kanan dalam kebun ada lagi jelek begitu, Bi. Itu katanya bunyi dep gitu, kencang banget bunyinya. Iya, kayak suara apa digentakin begitu lah, gitu. Tapi untungnya nggak ngadep ke Jamal. Jadi dia membelakangi begitu, kayak dikejar-kejar sesuatu lah. Ini Jamal jalan. Iya. Ini dari kebun. Dari samping jelek begitu. Jamal langsung begini kan, langsung pegangan pohon. Astagfirullahaladzim. Tapi dia nahan, jangan ngucap barang itu. Nengok. Tapi takutnya nengok. Nah si makhluk itu nggak peduli ada Jamal, seakan-akan dia itu loncat-loncat kayak buru-buru banget, Bi. Loncat buru-buru banget sampai pertigaan. Nah itu sebelumnya pakai berhenti di pertigaan tadi, berhenti lagi. Nengok ke arah Jamal. Nah itu yang bikin nyebelin, nengok. Jamal kan mungkin di hati ngomong pocong gitu, denger kali namanya gaib kan, dengeran banget gitu. Itu nengok ke arah Jamal, nengoknya nggak pakai muter badan, sama cuman kayak gitu doang. Ininya kan agak menceng begini ya, Vi. Iya, cuman nengok begitu. Kamu kayak sampai itu, ya nggak bener. Pocong itu nafas apa enggak? Ya enggak lah, udah mati. Lepas. Enggak. Angin apa gimana ya? Oh, aku merhatiin padahal itu agak jauh, sekitar 10 meteran, tapi si kapas tuh kayak ketiup ini loh, Vi. Agak pule gitu, Vi.
apa itu dia kayaknya lari rengosan gitu kata orang Jawa. Jadi sininya angin kali, iya angin juga kan angin, bukan dia napas, masa sininya kayak pun begitu, kayak mau copot napasnya lah. Itu ada mau ketawanya tapi kalah, lebih takut aku yang jelas aku takut banget. Tapi lagi begitu dia nengok ke arahku begini, tak tegesin, loh kok bener-bener kayak pupuran bedak yang tebel banget, tapi bukan bedak, emang pucat pasti begitu ya. Terus orangnya agak tinggi juga. Ini apa kayak bukan pocong yang ini ya? Pocong anu kan biasanya mukanya hitam semua Iya, ya. Gitu. kayak pocong baru lah. Udah hancur gitu ya. Iya, kayak semacam pocong baru begitu. Nah dia pas lagi memperhatikan. Kayaknya gue tahu. Ya gimana? Enggak usah disebut. Oh iya, kayak lu kan tahuan banget. Nggak tahu, pokoknya nanti bener pokoknya. Nah pas dia lagi merhatiin begitu takut, nih jangan-jangan malah balik arah ke sini. Di belakang itu rame-rame suara orang, banyak itu, Nangdi, kejar itu dari belakangnya dia. Lagi dikejar orang-orang, jadi katanya, nanti mancing kebun, tadi masuk kebun, tapi kan nggak bisa nembus kebun mereka, lewatnya jalan itu. Mal, balik kapan Mal, kata itu yang pemuda, banyak kan bapak-bapak udah tua-tua, tapi ada yang pemuda itu nyapa Jamal, yang lain sibuk pokoknya mau ngejar ke sana. Itu masih namanya orang tua kan jalannya kok susah nggak terlalu kencang. Itu yang muda sambil nyeret-nyeret Jamal, Mal balik kapan Mal, ngobrolin kok, kata dia gitu. Sama juga yang mau ngajak ngobrol, paling enggak kan Jamal bawa peti sih maksudnya nyapa begitu ya. Itu Mal ngobrolnya nanti Mal lagi muter pocong, yuk Mal melu katanya gitu. Ayo Mal ikut muter pocong. Nah dari arah seberang yang sana pertigaan kan sana juga banyak orang lagi udah kemari. Jadi lagi ngoyok-ngoyok, ada yang bawahnya ya ngoyok-ngoyok gitu, ngudak-ngudak ya. Ngudak orang-orang ngejar-ngejar ya. Zamannya orang dulu lah, ada belati, ada keris, ada yang bawa bagelan begitulah, kayu itu. Kejar yuk mana-mana katanya. Diudak nyampe beloknya ke rumah Jamal ke sana, ke gang itu. Loh kok ke arah rumahku? Wis Jamal orang ngerti yang belok itu pocongnya. orang. Oh, pocongnya. Pocongnya ngarahnya ngambilnya ke sono. Jamal waktu itu ngeliat si sosok tadi. Nah, ini orang-orang itu nggak ngeliat ya? Ngeliat ngeliat semua. Tapi kan orang-orang nggak ngeliat waktu yang di pertigaan. Jadi dia datang ke sini, pocongnya langsung ke sono. Kabur dulu. Langsung kabur. Itu Jamal ditanya, arahnya emang di mal arahnya? Nggak ngomong, cuma kayak gitu doang, ke kanan. Itu mereka jalan lari, setengah lari begitulah, bisa-bisa ada yang kalau misalnya Jamal kalau mau niat lari pemuda juga kenceng, tapi larinya orang takut kan ngejak yang lain nunggu yang lain belakang, dipelan-pelanin jadi itu kelihatan lari tapi pelan iya gitu. Slow motion yang gimana gitu. Akhirnya Jamal itu ikut-ikutan lari di belakang padahal nggak ngerti masalahnya. Itu terus lari ke sono, mudah dari kejauhan kelihatan biduk terus hilang lagi, kan nggak lurus begitu sih ya, ada pohon-pohonan belok begitu, gangnya elips begitu ya. Tahu-tahu itu pas nyampe depan rumahnya dia, itu orang udah ramai banget, wong sekampung dengar rumah kabeh yang katanya. Ya nggak sekampung, ya maksudnya malam itu banyak banget orang itu ada di depan rumahku, banyak banget. Terus posisinya nggak cuma di depan doang, itu campur aduk, ada ibu-ibu, pemuda-pemuda, anak-anak nggak ada yang jelas, tapi mereka itu kayak ngelafalin zikir lah begitu. Ngelafalin zikir itu ada di depan rumah dan muterin rumahku semua. Muterin rumahnya si Jamal tadi. Nah mulai kepo ya Jamalnya, loh ada apa kok rame-rame di rumahku gitu. Mal manjing rumahmu Mal, katanya masuk ke rumahmu. Jadi masuk ke rumah Jamal kan rumahnya kosong katanya pocong itu masuk ke rumah dia. Itu yang rumah bekas mbahnya tadi yang udah meninggal itu ya. Nah itu akhirnya dari situ karena nunggu ustadz utama kan ada ustadz berapa ustadz itu ya yang muterin lah, bikin kayak formasi dikelilingin begitu jadi supaya nggak lari lagi gitu. Jadi menurut ceritanya warga yang ada di situ, temannya Damal deket lagi kecil gitu, itu Mal udah mau 2 bulan ini kampung kita diteror sama pocong. Ada pemunculan pocong, mungkin katanya udah sih pocong aslinya itu jadi-jadian orang situ, pesugihan lewat itu caranya. Tapi itu menarik pocong-pocong yang lain. Nah itu akhirnya diacarain rembugan, ngundang ustadz-ustadz yang memang paknya di bidang kayak gitu buat nge-gap itu. Nah malam ini malam final katanya, pas lu pulang, pas kamu pulang, tapi yang nggak nyangkut kok masuk ke rumahmu gitu loh. Nah itu rumahnya Jamal kan rumah tua, tapi itu pas terakhir antara batas rumah utama ke pawon gitu, itu pakai
kayu bilik-bilik geribik-geribik begitu. Jadi orang kalau ngeliat ada Bi di dalamnya Bi. Pocongnya. Ada. Posisinya nangis Bi. Itu cuma agak-agak maaf ngomong kayak gitu Bi katanya. Ampun itu seperti itu. Tapi lagi-lagi yang dari luar seakan-akan nggak kelihatan, mereka nggak bisa dilihat gitu ya. Tapi kayak ada tekanan dari luar, orang itu kayak mau muntah mau apa, kayak ada tekanan begitulah energinya. Ini pas Jamal mantengin di situ, Ustadz itu datang, terus yang lain pokoknya disuruh muterin, ini udah dikunci, yang depan nggak usah. Pokoknya nyampe rumah batas rumah utama udah muterin ini aja, muterin pawon itu kan cuma lumayan luas Bi. Karena rumah ukuran di belakang mungkin 12 kali 4 masih ada lah begitu. Dan nggak ditungguin orang, gudangnya juga di sampingnya lagi kosong, cuma ada pawon-pawon buat masak itu loh. Sama bangku-bangku itu kelihatan ningkring di bangku Bi. Aduh bangku lagi ketemu kemarin Bi. Yang ningkring di meja kecil lah begitu. Itu posisinya begini itu. Jam berapa malu waktu? Udah sekitar jam 3-an lah. Jam 3 udah rame orang. Nah terus diapain? Ya aku sih nggak ngerti, cuman pada... Itu orang-orang udah pada masuk ke rumah itu? Enggak. Oh belum? Enggak ada yang berani cuman masuk. Cuman ditengokin dari Pokoknya itu dibikin informasi di pagar supaya nggak keluar gitu loh. Jadi kayak dilemahkan begitu. Dan mungkin pertempurannya kan versi gaib atau apa ya. Nggak ngerti sama ustadz-ustadz tadi yang paknya. Itu orang-orang cuman dimintain tolong bantu cikiran, dikit tauhid begitu. Itu sama dikiran jadi rame dan mencekam kayak gitu Bi. Yang bikin nyebelin kalau ada lah seperti itu, mungkin ritual seperti itu, orangnya kan nggak ngeliat bentuk si makhluk ini. Kalau mau lihat ada Bi lagi jelas dan nyeremin banget katanya begitu. Jadi orang-orang yang berani, ya yang takut juga berani juga akhirnya iseng, maksudnya melihat dari sela-sela bilik itu ya ada posisinya begitu lagi begini sama, tapi bolak-balik ke sini nggak bisa ke sana, kayak ada pagar goib itu loh, nggak bisa nembus. Itu nembus rumahnya kan juga nembus ya, slep gitu ya? Iya, pertamanya nembus pas orang udah ini nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Itu dikisahkan Jamal itu ternyata nyampe pagi Bi. Sampai pagi, jadi ada sesuatu yang memang kurang, kata ustadz yang mau ngajarin itu. Dia pulang dulu entah kemana, dia nggak tahu itu ceritanya kayak apa. Itu datang lagi, ini nggak bakalan bisa keluar, nyampe jam 6 pagi masih ada Bi. Masa sih pocong sampai? Iya, pagi-pagi masih ada. Tambah rame dong berarti. Ya, tambah rame, cuman kan bocah-bocah mau sekolah pakai SD juga ke situ juga, tapi nggak berani ngeliat. Udah gitu berangkat sekolah, di sekolah cerita lagi kan? Iya, tambah pos kok kayak buat ini momok banget waktu itu. Akhirnya ujung-ujungnya, finalnya gitu, si ustadz itu datang, ustadz itu masuk sama asistennya dia. Itu mereka dengerin semua, yang berani yang lihat, yang enggak juga dengerin begini. Itu ditanyain, wis ngaku saiki kowe ora bisa apa-apa ya kan, kamu itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar, ini di luar itu warga semua nyaksiin, kamu itu ngaku sebenarnya itu siapa, sebenarnya kamu, aku tahu kamu itu jadi-jadian orang, sebenarnya kamu itu jadi-jadian. Mukanya nggak kelihatan ya, dari mukanya siapa gitu? Enggak, katanya bisa nyamar banget, nyaru gitu ya. Iya, soalnya kalau orang pakai jilbab kan mukanya di rada lebar ya, di keningnya kelihatan. Kalau itu rada ngincup kecil gitu Bi. Itu kalau Jamal ditanyai itu ternyata jawab ya sebut saja namanya Pardi lah begitu ya, cerita kemarin namanya Pardi. Aku aslinya Pardi. Wow, rame kabeh gitu. Mereka udah nyangka jangan-jangan itu. Jadi ada ini posisinya kan rumahnya itu ada ya kayak di rumahku itu mirip. Jadi pinggiran desa, batasan sama desa lain. Itu cuma ngelewatin setapak kebun baru. Nah itu ternyata dia itu disinyalir memang pesugihan, tapi nggak ngerti pesugihannya apa. Soalnya apa, berangkat ke Jakarta tadinya kuli, tadinya ya maaf ya, cuman di sawah. Menikah nggak lama, katanya berantem sama mertua, terus berangkat ke Jakarta. Selama 3 bulan bikin rumah gede, langsung bikin rumah gede, tapi nggak mau tetanggaan sama orang. Terus beli lagi mobil, beli lagi apa kayak gitu. Cepet banget, drastis. Tapi semenjak dia ada, itu selalu ada kemunculan di kampungnya. Itu si Jamal sama kampung tetangga itu kemunculan sosok tadi. Itu intens. Jadi
Pas dia ngaku, aku aslinya Pardi, langsung kayak gitu. Wah ya kan, wis genah itu di sananya nangis, minta ampunan begitu. Tolong lepasin aku, bilang begitu. Akhirnya kayak Raja Putaran itu dibuka, itu pada lihat, Mas, Pak, ini nyaksiin semua ya, kata si tadi. Ini larinya kemana? Kalau memang menuju ke sana ya memang dia gitu. Kita nggak bisa menghakimi, tapi nanti dia dapat ininya sendiri lah, balasannya sendiri seperti itu. Itu pada nengokin begitu. Itu yang depan yang menuju pas lempeng arah rumahnya dia itu tolong dibolongin. Itu jangan dirapetin begitu, dibolongin begini. Mereka akhirnya sama Ustadz tadi tahu ada gerakan apa, dibacain apa, itu udah sono pulang, orang-orang mau nyaksin itu, kamu aslinya siapa, tadi ngomong tadi pulangnya kemana, itu bener, truk lagi nembus meja, nembus apa, itu kesana Bi. Itu orang-orang yang di depan ngelihat siang hari ya, berarti ya jam tengah 7-an itu dibikin ngelihat semua ke sana Bi, nembus pohon dan ke rumah itu. Berarti lewat belakang rumah itu. Berarti rumahnya Pardi itu sama rumahnya Jamal itu dekat ya, hampir 100 meteran begitulah. Tapi ke sono masuk rumahnya sih nggak ngerti, tapi kebun mana nembus begitu pohon begitu. Pokoknya arahnya ke rumahnya Pardi gitu. Dan setelah itu Jamal kembali ya, maksudnya dapat kunci masuk ke rumah tadi, dan mereka semua orang desa menunggu karena mereka juga nggak bisa menghakimi, kamu ya ternyata jadi pocong lah apa itu, enggak. Tapi setelah itu katanya 2 hari berikutnya si Pardi itu berangkat ke Jakarta katanya. Tahu berangkat kemana, katanya berangkat ke Jakarta sama istri, dan sebulan berikutnya rumah itu bisa kayak rontok begitu aja lebih pelan-pelan dari atapnya lapuk itu nyampe belum ada setahun 6 bulan itu benar-benar brok gitu ya, gitu. Lapuk ya. Itu selesai begitu, dan ya muka-muka dia dapat yang terbaik sih, tapi orangnya hidup sampai sekarang. Tapi dia udah kerja normal lah. Masih di Jakarta? Iya, nggak berani di kampung lagi. Ya udah ini ya, udah cacat ini. Itu cacat nama lah. Itu tadi kisah seperti itu. Oke. Seru sih. Demen gue kalau cerita kayak gini. Oke. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Apa ya, mau dibahas apanya ya? Ada yang perlu dibahas nggak sih? Enggak, tapi memang tadi orang-orang desa juga banyak kehilangan duit. Nah iya, tadi gue mau nanya itu gitu. Duit. Itu berarti kayak dia tuh mekanismenya gimana gitu? Dia tuh muter-muter kampung. Katanya kayak misalnya ngepet juga. Kalau tuyul kan biasanya, kalau versi yang aku dengar dari teman-teman, kadang-kadang pas lihat sendiri itu memang ngambil begini kan kayak alien gitu tuh. Itu yang powernya kan senjatanya beda-beda. Tapi kalau yang ngepet biasanya kan di luar cuman krok, toto itu bisa nyampe sana kan ya duitnya. Itu juga seperti itu katanya. Oh, gesek-gesek aja. Itu kayaknya nah, maju mundur itu mungkin lagi gesek-gesek ke tembok atau apa ya gitu. Iya, berarti dia keliling juga kayak gitu. Iya, ya repot juga repot. Soalnya ada pesugihan gini Bro, itu kemarin baru gue cerita. Ya. Judulnya Pesugihan Laut Kidul gitu ya. Nah, itu bentuknya tuh gini, barang Bro. Jadi dia seolah-olah pengusaha, misal jualan apa gitu ya. Nanti orang disuruh ke sana, ada kayak gudangnya kayak gitu. Itu gudangnya deket laut. Nah, ngambil ke sana pakai truk. Tapi si ini tuh nggak ngebeli barang itu tahu datang dijual ya, uangnya masuk ke dia. Oh begitu. Iya, gitu. Pernah dengar juga yang semacam itu. Ada juga yang memang kita yang penting udah ada tekan sama sana, harus ada jalan usaha. Walaupun warung misalnya yang beli pagi 5, malam 5, terus siang 5, malamnya 5, ya loker penuh kayak gitu ya ada. Kayak gitu ada jalannya lah buat pantas begitu. Buat nyaruin gitu ya. Ya. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Terima kasih Mas Jamal juga. Nama asli Bro? Hah? Asli? Enggak. Oke, ya udah pokoknya Mas Jamal yang itulah ya. Iya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya udah mau nonton, mau dengerin cerita dari Bro Ayung, udah mau nontonin ngobrol horor ya, horor yang enggak horor banget. Pokoknya terima kasih banyak. Kita mohon maaf ya misalnya ada salah-salah kata, ada sesuatu yang enggak berkenan di mata, di hati, telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di cerita-cerita ngobrol selanjutnya. Sekali lagi kita mohon maaf, sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.